Jadi dia harus tahu dengan lapangan apa yang terjadi atau sasaran-sasaran tempat penginjilan dari Aceh sampai Papua. Nabi-nabinya ini, banyak nabi yang melakukan kemaksiatan. Contoh yang pertama, Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu selamat dari Batra, Nabi Nuh itu bikin kebun anggur. Dan ketika panen, beliau minum itu sampai mabuk. Dan sampai telanjang kelihatan auratnya. Dilihat oleh seorang anak namanya Ham. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama saya Abdullah Umar Utabarat. Sebelumnya saya masuk Islam, agama saya adalah Kristen Protestan dengan nama Dendri Hutabarat. Saya bersahadat tanggal 31 Juli 2020 di masjid di Pondok Pesantren Mu'alaf Anaba Center di bawah asuhan Ustadz Nababan. Ketika saya masih kuliah, itu saya kuliah di kampus teologia, jurusan teologia, di salah satu kampus di daerah Kota Malang. Setelah itu dalam hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berada di sana, saya kurang punya keahlian lah di dalam gedungnya, dalam pelayanan gedung gereja. Saya kurang punya bakat berhubungan dengan pelayanan yang dalam gedung gereja. Dan ketika saya menggali apa yang dalam diri saya, ternyata saya punya kemampuan atau keahlian atau ya sesuatu kemampuan yang saya bisa berikan kepada gereja atau melalui untuk kemuliaan nama Yesus dulu di lapangan. Jadi ternyata saya lebih cenderung ke orang lapangan daripada orang yang berada di dalam gedung gereja, yaitu program penginjilan atau program kristenisasi. Lalu bagaimana tiba-tiba mendapat maklumat atau tiba-tiba kok nyari dulu tentang Islam atau memang nyari dulu ngorek-ngorek tentang agamanya dulu, ini kayaknya nggak benar, ini saya harus nyari agama lain, atau ada informasi bahwa ini agama Islam benar gitu, gimana? Sejak awal itu tidak pernah terpikirkan oleh saya itu untuk masuk agama Islam. Setiap informasi tentang Islam yang saya dapat atau yang saya cari, baik melalui orang-orang yang mengajari saya ataupun saya mencari ilmu sendiri melalui buku atau media yang lain, itu hanya untuk menghancurkan Islam. Itu hanya untuk supaya bagaimana orang-orang Islam ini banyak percaya kepada Yesus Kristus. Hanya itu aja. Akan tetapi saya melihat bahwa Kristen ini lebih kepada agama doktrin. Jadi pendoktrinan yang dari kecil sampai saya besar, sampai saya kuliah itu, doktrinasi Kristennya itu sangat kuat dibandingkan keingintahuan untuk mencari Tuhan itu, arti Tuhan itu sebenarnya. Jadi kayak seperti ditutup. Nah, kemudian setelah saya pelayanan dan mulai berteman dengan banyak orang dan banyak budaya dan banyak agama, saya melihat bahwa
ada kisah-kisah yang menarik di dalam Bible yang dulu sempat saya pertanyakan tapi nggak sempat saya cari. Karena itu tadi, sistem doktrin itu sendiri. Sistem doktrin itulah yang membuat saya tergembok. Membuat saya ada dinding di dalam pikiran saya untuk tidak mencari itu. Misalnya, jika Yesus adalah Tuhan, dan dia tinggal di bumi, di surga itu siapa gitu yang tinggal di surga? Tapi nanti tetap ada aja alasan-alasan atau seluk-beluk hermeneutik dari hermeneutik homiletik, terjemahan bahasa Yunani, ada aja nanti. Tapi itu semua ternyata asal-muasalnya dari pembahasan logika aja. Pembahasan logika supaya benar-benar yang dari logika ini bagaimana caranya bisa menjawab ini pertanyaan seperti benar-benar diyakini lah bahwa jawaban ini yang paling benar. Padahal itu hanya logika aja, logika manusia ingin menangkap tentang informasi tentang Tuhan lalu diucapkan secara verbal. Dan itu tidak tertulis di Bible. Itu penafsiran. Jadi bukan apa yang tertulis di Bible. Dan ketika saya mendalami diskusi saya dengan beberapa teman yang Muslim, ketemulah surat Al-Ikhlas itu. Dan surat Al-Ikhlas itulah yang mengantar saya untuk bisa memahami bahwa Allah itu satu. Baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya tidak ada. Hanya satu. Kalau misalkan kembali tadi Yesus itu Tuhan, lalu yang di bumi itu Bapa dan Roh Kudus, berarti kan terpisah. Nanti dibilang Eli Eli lama sabaktani. Nanti pasti ada yang bilang, ada yang komen pasti bilang begini. Dan itu tetap penafsiran. Dan itu tetap larinya penafsiran. Karena di Bible nggak ada. Di Bible tuh nggak ada. Dan larinya kan penafsiran. Dan penafsirannya itu penafsiran yang berdasarkan dari akal. Kayak misalkan, nanti dibilang, oh iya, Tuhan sama Bapa, memang Tuhan itu berbicara sebagai seorang manusia. Tetapi sebagai zatnya sebagai Tuhan, dia masih punya kesinambungan dengan Bapa dan Roh Kudus. Pasti gitu rata-rata. Nah, masa ada sebagian dari diri Tuhan menjadi manusia? Itu mirip kayak Hercules. Kayak Hercules sama ayahnya itu kan ada zat dewanya di Hercules itu. Ada zat dewa, ada zat manusianya gitu. Jadi nggak ada. Dan satu lagi dibilang begini, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, akan tetapi memperoleh hidup yang kekal. Habis itu nanti di Yohanes 3 ayat 16, lalu nanti di Yohanes 1 ayat 1, nanti ada lagi Yohanes 1 ayat 12. Di situ nanti firman itu akan menjadi manusia. Itu firman gitu. Bukan bagian dari Allah gitu. Kalau misalkan ada Allah menjadi seorang manusia, ya repot. Gitu. Akhirnya saya secara sadar ya memikirkan itu, gitu. Memikirkan bahwa Allah itu adalah zat yang gaib gitu. Dan pikiran kita terbatas untuk menilai zat yang mulia ini, zat yang maha tinggi ini. Pikiran manusia itu ada batasannya. Dan batasannya ialah kitab suci. Kalau misalkan udah melenceng dari apa yang dikatakan kitab suci, logika namanya, penafsiran logika. Makanya di dalam agama Islam sendiri, penafsirannya ialah hanya sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah. Lewat daripada itu, jangan diterima. Nah, begitu. Jadi, saya memikirkan bahwa, surat Al-Ikhlas inilah, dari cuma keempat ayat ini, yang Masya Allah ya, yang memiliki
keutamaan di dalam tauhidnya, tauhid Islam, bahwa Allah itu tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah punya anak. Masya Allah. Itu yang membuat saya mengiringi surat itu, mengiringi saya secara pribadi untuk menangkap yang namanya itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Selain itu pergulatannya ada lagi nggak selain dapat surat Al-Ikhlas, terus akhirnya mengcompare dengan yang mungkin yang sebelumnya kan penginjil kan ya? Ya. Mungkin boleh dijelaskan nanti. Ini bukan orang yang Kristen biasa loh, orang yang penginjil tiba-tiba dapat itu, karena artinya harusnya ada nuraninya nerima atau gimana gitu. Ada pergolakan begitu nggak kira-kira? Ada lagi. Jadi agak lucu di dalam Bible itu, nabi-nabinya ini, banyak nabi di dalam Bible itu yang melakukan kemaksiatan. Contoh yang pertama, Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu selamat dari Batra, Nabi Nuh itu bikin kebun anggur. Kebun anggur, dan ketika panen, beliau minum itu sampai mabuk. Dan sampai telanjang kelihatan auratnya. Kelihatan anak, kalau di Bible itu versi Bible-nya dilihat oleh seorang anak namanya Ham. Jadi Ham ini sempat kayak gimana lihat ketawa bapaknya, jadi kayak ketawa. Akhirnya ketika Nuh sadar dari mabuknya, dilihat bahwa Sem dan Yafet melindungi dirinya dari aurat dan tahu bahwa ternyata dia diketawain sama Ham, dia kutuk Ham. Dia yang mabuk, dia yang telanjang, bangun-bangun dia kutuk anak. Itu yang pertama. Jadi kita melihat bahwa di dalam Al-Quran Nabi Nuh begitu dimuliakan. Nabi Nuh begitu, wah Masya Allah, seorang yang walaupun nanti sempat ditegur karena sempat menangisi anak yang nggak mau ngikut sama Nabi Nuh, tapi secara umum Nabi Nuh begitu dimuliakan sampai ditaruh di dalam Bible sebagai pelajaran buat kita dalam Al-Quran. Tapi dalam Bible begitu dihinakan. Makanya orang Kristen rata-rata banyak jadi ikhtilaf mabuk itu. Ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh sampai mabuk, ada yang bilang boleh tapi jangan sampai mabuk. Nah, yang bilang haram biasanya ngikut Yesus, karena Yesus itu nggak pernah mabuk. Katanya nggak pernah minum alkohol, katanya. Habis itu boleh minum sampai mabuk karena melihat Nabi Nuh itu mabuk sampai mabuk, minum alkohol sampai mabuk. Nah, itu. Lalu orang Kristen itu juga ada yang mengatakan boleh minum alkohol tapi jangan sampai mabuk. Itu ada di kisah Timotius. Ketika itu Timotius sakit dan dia butuh obat, dan salah satunya ya minum alkohol. Makanya Paulus waktu itu mengatakan kamu boleh minum tapi jangan sampai mabuk. Itu ada di kalau nggak salah surat 1 Timotius. Nah, jadi dari situlah baru satu Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Lut. Nabi Lut ketika diselamatkan Tuhan dari Sodom dan Gomora, Nabi Lut ini pergi sama kedua anak perempuannya, karena istrinya juga jadi kena tiang garam lah kalau di versinya Bible. Nah, ketika Lut sama kedua anak perempuannya ini pergi karena rumah dan tempat tinggalnya habis kena azab, ya kena hukuman, mereka singgah dalam satu gua. Nah, habis itu kedua anak perempuannya ini diskusi. Kak, kita kan nggak ada, pokoknya salah satu kedua anak perempuannya diskusi sama saudarinya. Tidak ada laki-laki lagi yang membuat kita bisa menyambung keturunan. Mari kita buat Lut mabuk. Nah, jadi ayahnya dibuat mabuk. Habis itu di malam pertama Nabi Lut ini di versi Bible itu bersetubuh sama anak perempuan yang kakaknya ini. Besoknya
anak keduanya gantian terus sampai kedua anak perempuan Lut ini hamil. Versi Bible. Itu di kitab Kejadian. Nanti kalau Bisa ngecek sendiri ya. ya kalau Ana lupa ada pasalnya berapa, itu ada di kitab Kejadian. Atau Ustaz ada apa mungkin Alkitab elektronik? Nanti cek dulu di Google aja. Ya, Coba. nanti dicek di Google aja. Apa? Nanti tulis di ayatnya di bawahnya aja. Ya, kitab Kejadian apa tuh? Tentang Tentang Nabi Lut bersetubuh sama kedua anak perempuannya. Oke, nanti kita iniin aja ya. Ya. Kita apa? Ditaruh di Ya, ininya. lupa judulnya. Jadi karena jarang meroja. Iya. Nanti kita taruh aja di sini. Ya. Lanjut tuh. Nah, jadi itu baru dua, Masih ada beberapa lagi. Versi Bible. Ya, masih beberapa lagi itu versi nabi-nabi di Bible itu yang apa istilahnya ya? Siap. Yang di dalam Al-Qur'an begitu dimuliakan, tapi di dalam Bible itu begitu dihinakan. Nah, itu hal-hal yang terlihat sederhana, yang terlihat sesuatu yang sederhana dalam pandangan masyarakat, tapi begitu sebenarnya begitu penting di dalam pemahaman tauhid dengan Tuhan. Karena ini hubungannya Nabi dan Rasul gitu. Iya. Seperti itu, Ustaz. Itu ketika itu dikasih tahu sama teman diskusi atau nyari sendiri mengobat tadi. Nah, kalau yang ini Ana nyari sendiri. Kalau yang ini karena Ana istilahnya apa ya? Dengan sempat nonton YouTube juga gitu, kajian-kajian sama apa yang Ana pelajari, sempat Ana merojaah, jadi kompen, oh ya Insya Allah. Terus ketika Mas Umar benar-benar memutuskan masuk Islam itu, kira-kira apa yang bikin Mas Umar mantep? Kan nanti resikonya banyak. Nah itu dia, makanya saya ini sejak pencarian hidayah sampai syahadat itu kurang lebih 2 tahun. Pergumulannya. Ya, pergumulan buat benar-benar masuk Islam syahadat itu 2 tahun. Alhamdulillah dalam 2 tahun itu Allah nggak cabut nyawa saya. Apa yang antum bikin lama itu apa? Yang pertama ya tentu harta. Nah kan banyak orang yang takut meninggalin harta. Ya. Nah kenapa antum rela gitu? Coba diuraikan satu-satu. Jadi yang pertama itu harta. Karena saya bekerja atau enggak saya mendapatkan uang, ya pasti hubungannya dengan yang namanya agama gitu. Pasti hubungannya sama agama, baik itu mau penginjilan, mau itu dari yayasan, ada tempat pekerjaan saya sebelumnya di yayasan Kristen, tempat yayasan pemulihan, ada yang dari gereja, kalau ada undangan, khotbah. Jadi kalau misalnya saya masuk Islam, jadi nol. ATM-nya biasanya setiap bulan, akhir bulan tuh ada aja kan. Bisa tidur di bisa belanja di mall, bisa nonton bioskop tiap bulan. Ya begitu, tiba-tiba kerjaan hilang. Itu yang membuat saya mikir sampai 2 tahun gitu. Selain itu apa lagi? Keluarga. Nah, yang kedua keluarga. Jadi yang kedua sih keluarga. Yang ketiga ya itu tadi keamanan. Ya keamanan. Kan di zaman sekarang kan zaman fitnah. Di antara ketiga itu mana yang paling berat antum, yang paling lama yang antum pertimbangkan? Yang benar-benar berat ya itu tadi yang pertama itu sama yang kedua, harta sama keluarga. Gitu. Terus respon keluarga gimana ketika antum masuk? Ya pasti menolak. Maksudnya menolaknya kan macam-macam, ada yang musir, ada yang mutus hubungan keluarga, ada yang mengancam, ada yang fisik. Nah, Mas Umar termasuk yang mana? Alhamdulillah sih keluarga gak keras. Awalnya sih nggak sampai keras banget ya. Jadi hanya kecewa aja, marah, lalu
ya sedih gitu kan. Tapi kesininya sih hubungannya mulai baik, alhamdulillah. Jadi terus yang kedua ya keluarga nggak pernah buat kekerasan sih, alhamdulillahnya di situ. Yang sekarang kata-kata verbal udah mulai istilahnya udah mulai baik juga. Intinya komunikasi udah baik lah ya. Ya walaupun belum menuju 100% belum. Kalau keamanan memang ada yang pernah ngancam atau gimana? Yang pertama bukan tentang ngancam. Ya pasti ketika ketika ada orang yang berada di agama sebelumnya, Militan lagi ya. ya seperti tiba-tiba dia pindah, pasti kan itu tadi paling tidak gini, kalau misalnya saya nggak terlalu nampak ya mungkin nggak terlalu gitu. Tapi kalau nanti terlalu nampak, di situ baru nanti bilang penistaan agama, seperti itu. Jadi dan ujung-ujungnya itu tadi ya seperti yang terjadi ustadz mualaf sebelumnya yang nggak perlu saya sebutkan seperti itu. Jadi setelah lulus wisuda di Malang, saya melanjutkan yang tempat TKL saya jadi tempat profesional di Yayasan Pemulihan Di daerah mana? di sekitar daerah Semarang. Ya. Adalah lebih tepatnya ada, tapi secara umumnya di daerah Semarang. Masih kawasan Semarang. Jadi itu lembaga apa sih ya? Yayasan pemulihan buat sosial gitu. Jadi orang-orang yang berkebutuhan khusus supaya ditingkatkan ketakwaannya, keimanannya supaya lebih lagi mengenal Yesus seperti itu. Jadi Dia lebih ke yayasan sih, Ustaz. yayasan. Yayasan pemulihan. Jadi dia langsung di bawah Depsos. Binaannya ya. Ya, Departemen Sosial. Oke, baik lanjut. Jadi habis itu ketika itu ya saya bertemu dengan teman-teman di situ, diskusi di daerah Semarang ini. Ketika diskusi di daerah Semarang ini, baru teman saya ini merekomendasi beberapa tempat, dan salah satunya ketika saya pilih, saya pilih Pondok Mualaf Anaba Center. Kalau yang milih itu karena kan dari pilihan itu kan saya cari-cari kan mana yang lebih strategis. Karena pada saat itu kan COVID, jadi perlu yang namanya astagfirullah, nyari informasi buat referensi. ini, ya nyari informasi buat kendaraan. Karena kan berubah kendaraan jalur-jalurnya kan berubah, baik kereta maupun kendaraan umum. Jadi ketika itu yang paling dekat dengan stasiun itu ya udah saya pilih Pondok Mualaf Center karena pada saat itu dekat dengan stasiun Jurangmangu. Tinggal naik ojek, kisarannya nggak nyampe 5 menit lah, kisaran 5 menit nyampe. Akhirnya alhamdulillah saya nyampe di Pondok Mualaf Anaba Center sekitar tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 8 malam lewat. Tapi waktu itu sempat mampir juga di stasiun Pasar Senen. Di situ saya berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya Kristen ini yang benar, tolong hambat perjalanan saya. Saya mohon hambat perjalanan saya supaya saya paham gitu bahwa yang saya cari ini ternyata salah. Berarti Kristen yang benar. Nah, tapi kalau misalkan Islam yang benar, permudahkanlah jalan saya. Nah, ketika
ketika habis berdoa baru naik KRL, baru setelah itu ke Jurang-Mangu, alhamdulillah lancar. Sampai Pondok Mualaf Pendamping Center ya bertemu dengan musrib-musrib di sana. Disambut ya. Ya disambut alhamdulillah. Apa tujuannya apa ditanya? Gimana San? Ya ditanya tujuannya apa? Ya ditanya, ya biasa karena dulu ada cerita-cerita gitu, ada orang pengen syahadat ternyata curi HP. Modus ya. Ya, modus Ya, gitu. itu curigain ternyata. Kurang paham juga. Akhirnya Tapi mungkin bisa jadi juga karena wah ini proteksi sebenarnya. iya, wah ini ijazahnya bukan ijazah sembarangan kan. Dilihatnya ya. Iya. Mungkin kan, tapi walau alam. Tapi ya alhamdulillah sih pada saat itu yang Anda rasakan ya diterima dengan baik. Memang tetap ada wawancara kan, tanya apa hajatnya segala macam. Ketika itu alhamdulillah diterima dengan baik. Ditaruh nginep sebentar semalam, belum masuk kamar tuh. Jadi taruh di kamar satpam, tiduran di kamar satpam. Pada subuh teman-teman lagi udah sholat, baru saya maju ke depan untuk syahadat. Ya, jadi syahadatnya 10 Zulhijjah 31 Juli 2020 pada saat Idul Adha. Jadi kalau ada yang beredar di tanggal itu keliru ya? Ya keliru, jadi agak keliru itu yang tulis 1 Syawal tuh keliru. Bukan agak keliru lagi, keliru betul itu. Setelah itu berarti syahadat di Anaba Center ya? Ya. Nggak sama Ustadz Nababan, belum ada ya waktu itu ya? Pada saat itu beliau ada dakwah Islam di daerah Kupang. Oh, lagi Ya. safar ya. Baik. Setelah itu belajar berapa lama di situ? Di situ belajar sampai sekitar awal-awal bulan 2. Karena pada saat itu Covid, dan karena Covid itulah beberapa pengajar tidak bisa mengajar. Akhirnya saya mau nggak mau minta hijrah gitu, minta izin ke Ustadz Nababan untuk izin untuk hijrah belajar. Gitu. Ini pindah kemana? Ke salah satu daerah di Tasik. Akan tapi di Tasik ini kan lebih fokus ke tahfiz ya. Jadi ketika sharing lagi dengan beberapa guru di Anaba, itu ada tempat di daerah Jakarta Selatan. Jadi pindah lagi ke Jakarta Selatan 2 tahun belajar, sampai baru selesai kemarin, Idul Fitri kemarin. Nah, Idul Fitri kemarin baru nggak lama kemudian baru ketemu sama Ustadz Iwan dari Aramat ya? Ya, Nah, itu Ustadz gimana Iwan. proses ketemu sama beliau tuh? Kalau bertemu dengan Ustadz Iwan Aremata itu juga Masya Allah uniknya. Gimana? Jadi salah satu Ustadz Ana yang di mana? Yang di Jakarta Selatan itu, Ustadz Abu Hamzah itu posting Ana di Facebooknya beliau. Baru komunikasi dengan, istilahnya dapatlah komunikasi dengan Ustadz Iwan. Ya, tapi karena pada saat itu saya masih memenuhi waktu belajar sampai 2 tahun, jadi kan belum bisa pegang HP. Setelah selesai, baru saya ke Ustadz Iwan, minta dikasih nomor sama Ustadz guru Ana itu, Ustadz Abu Hamzah, lalu dikomunikasikan ke Ustadz Iwan. Ya, Ana ngobrol dengan Ustadz Iwan, akhirnya bertemu dengan Ustadz Iwan di salah satu masjid di daerah Jakarta Barat ya, lupa itu. Karena kayaknya baru 2 kali ke situ. Jadi pertemuannya Masya Allah. Dan ketika bertemu ya langsung alhamdulillah Masya Allah Ustadz Iwan menyambut dengan baik gitu. Lalu ketika Ana mengatakan keinginan saya untuk pengen belajar lagi, ya beliau cari. Akhirnya ketemu di daerah Bogor, lalu yang namanya Darul Ulum. Lalu di sana itu ditempatkan di kesini. Kalian tuh udah 4 kali atau 5 kali pondok ya? 1, 2, ya 4. Oh, ya, 4. Jadi kalau 4, misalkan 4. orang lihat nih kesaksian antum unik,
kalau ada orang menyaksikan video kesaksian Mas Umar, tapi dia meragukan antum sebagai penginjil dulunya, sebagai yang agama Kristen, jangan-jangan antum aja jidatnya udah hitam, jadi antum muslim dari lahir. Bagaimana antum meyakinkan mereka? Meyakinkan. Meyakinkan bahwa antum itu dulunya agamanya Kristen Protestan dan antum seorang penginjil. Nah, bagaimana? Jangan-jangan antum mualaf palsu. Jangan-jangan antum muslim dari lahir. Dengan ijazah, ya dengan ijazah aja. Ijazah Ya, antum ada. dengan ijazah sama nilai-nilai akhirnya itu kan ada. Jadi ya kalau ada yang meragukan tinggal dikasih itu aja. Tapi fotokopinya, takutnya kalau dikasih yang asli nanti disobek kan bahaya kan. Kalau itu orang ketemu langsung. Kalau Ya. kita penonton, gimana cara antum meyakinkan mereka? Maksudnya gimana tuh kalau Ini kan penonton nih. Kan mereka kan meragukan kemualafan antum misalnya. Ya. Jangan-jangan antum Islam dari lahir, kok antum fase, antum diri udah hitam, udah taat, jangan-jangan antum muslim. Oh, Tapi gitu. kamu alaf antum. Ya, apalagi antum ngaku seorang penginjil. Nah, antum untuk meyakinkan itu kan dari tadi cerita belum ada tuh, antum meyakinkan bahwa saya orang penginjil, saya agamanya Protestan, saya ini. Itu gimana antum meyakinkan mereka? diskusi aja. Kalau mau meragukan ya diskusi aja. Alhamdulillah waktu saya kuliah itu IPA saya 3,3 lah. Ya. Jadi kalau dia masih diajak diskusi, kayaknya masih nyambung kalau terhadap. Jadi diskusinya Nasrani ya, jadi gitu. Jadi kalau ada orang yang meragukan ya diskusi aja gitu. Diskusi tentang Bible lah. Ya. Nggak usah, jangan dulu Quran gitu. Karena saya masih belajar nih. Diskusi dulu Bible. Jadi nanti paling pasti bisa saya jawab. Ciri khas seorang penginjil itu apa sih sebenarnya? Biar orang tahu. Ciri khas seorang penginjil itu apa? Biar orang tahu, oh ini ternyata penginjil. Penginjil itu kan mengkristenkan orang yang belum Kristen gitu. Jadi dia harus tahu dengan lapangan apa yang terjadi atau sasaran-sasaran tempat penginjilan dari Aceh sampai Papua. Harus tahu. Kalau nggak tahu ya dipertanyakan. Paling kalau misalnya dia bukan orang lapangan ya orang gereja yang baru-baru kecebur dia jadi orang lapangan. Atau mungkin dia karena banyak duit, orang yang kalau orang sponsor, terus gara-gara dia banyak duit, karena dia sering sponsor ya akhirnya baru-baru ngikut orang lapangan. Tapi kalau yang udah paham, orang lapangan bakal tahu tingkat kristenisasi di Aceh, di daerah Padang, atau di daerah Jawa, atau di daerah Sulawesi, atau di Papua, ya dikit-dikit tahu gitu. Jadi karena sesama orang lapangan kan pekerjaannya bagi-bagi informasi. Nanti di situ ada namanya daerah hijau, ada daerah kuning. Apa tuh? Kalau daerah hijau itu berarti mayoritasnya Islam. Bahkan bisa jadi Islamnya kuat, kental di sana. Dan butuh perjuangan yang lebih giat. Atau bisa jadi daerah hijau ini daerah yang gereja belum ada, tapi banyak istilahnya banyak daerah perdukunan di situ. Jadi ada daerah perdukunan, ada daerah Islam yang kuat sehingga belum ada gereja di sana. Itu dibilang daerah hijau. Kalau daerah kuning itu ada gereja di sana, tapi baru sedikit jemaahnya. Tapi kalau misalnya kita lihat selidiki masyarakat di sana, ternyata nggak anti-anti juga sama Kristen. Nah itu dibilang daerah kuning. Jadi daerah Islam atau daerah yang bukan Kristen, tapi dia mulai terbuka sama Kristen. Dan kalau misalkan kita memancarkan program-program kekristenan, kemungkinan banyak di situ. Jadi dibilang programnya daerah kuning, karena daerah untuk memanen. Kalau hijau itu daerah menanam, kalau daerah kuning itu daerah memanen. Jadi pasti banyak panen kalau penginjilan di daerah kuning. Betul ya mappingnya ya? Ya, itu masih terhadap istilah daerah. Belum lagi nanti ada sistem penginjilan perorangan, ada namanya sistem penginjilan per daerah. Per daerah itu butuh dana yang lebih besar dan butuh rapat yang lebih banyak, butuh yang namanya strategis yang bagus supaya ketika semuanya itu berjalan bisa efektif. Misalnya
ada daerah kekeringan air, ya orang-orang penginjil ini bakal mencari dana sebanyak-banyaknya untuk membangun sumur air. Kalau misalkan orang-orang di daerah situ istilahnya para pemelihara kambing atau pemelihara ternak, ya mereka biasanya mengedukasi supaya masyarakat supaya bagaimana ternaknya lebih banyak dan lebih bagus. Hingga akhirnya ada rasa hutang budi. Dari situ. Nah, ada rasa hutang budi terhadap apa yang telah mereka terima. Padahal yang mereka dapat ilmunya ini kan dari orang Kristen. Akhirnya mulai terbuka sama orang Kristen. Datang satu persatu, 2, 3. Akhirnya, padahal tuh untuk penginjilan, akhirnya pelan-pelan akhirnya masyarakat satu persatu terima kekristenan. Strateginya begitu ya. Ya. Apa pesan antum pada orang-orang yang biar supaya diwaspadain biar nggak gitu, biar bisa nangkap kalau ada orang penginjil atau misionaris? Kan antum di lapangan nih, Ya. supaya dia punya imunnya kan, gimana kira-kira? Yang pertama agak riskan juga sebenarnya. Satu sisi kita membutuhkan makanan, satu sisi kita membutuhkan pakaian, apalagi dalam korban bencana alam. Di situ ya marak ya. Oh, banyak. Makanya Aceh itu kan dulu anti sama Kristen. Ketika relawannya. Tapi semenjak tsunami 2004 ya. Pokoknya semenjak tsunami itu Aceh mulai terbuka terhadap orang-orang Nasrani. Karena apa? Pertama-tama yang bantuin ya orang Nasrani. Duluan di situ ya. Iya, baik dari mancanegara maupun yang dari Sumatera Utara. Jadi terkadang saya takut ya, maksudnya ketika memberikan nasihat, tapi soalnya dalam masyarakat itu sendiri mereka membutuhkan itu. Mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan minuman, mereka membutuhkan tempat tinggal, mereka membutuhkan pakaian. Tapi ketika mereka membutuhkan hal itu semua, ternyata yang datang memberikan pertolongan pertama kali orang-orang yang Kristen. Seperti itu. Akhirnya disitulah terbuka yang namanya pintu gerbang penginjilan. Datanglah teman-teman Iya. Mas Umar. Makanya kalau misalnya ada yang bantu dan itu yang bantu orang Kristen, dilihat dulu motifnya apa gitu. Dan perasaannya tetap, maksudnya jangan sampai ketika ada dibantu jadi merasa hutang budi gitu. Karena ketika muncul rasa hutang budi, disitulah nanti menjadi incaran. Minimal kalau misalnya dia tetap di dalam Islamnya nggak sampai masuk Kristen, minimal dia menjadi seorang Islam, tapi seorang Islam mulai agak pelan-pelan jauh daripada apa yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya mulai datang-datang ke halaman gereja, main-main di sana, ada yang kayak gitu. Ada ya? Ada. Jadi yang tadinya anti karena ditolong sama orang Nasrani, ya cuma di halaman ini. Iya. Akhirnya pelan-pelan lagi masuk ke dalam gereja. Kan nggak ibadah, cuma main doang, kan silaturahmi. Apa dibilang kalau zaman sekarang toleransi agama, kayak gitu. Justru kayak gitu yang disukai sama orang-orang Nasrani. Ketika toleransi itu berhasil ditabrak oleh apa namanya, ya kaitannya dengan pintu gerbang penginjilan, ya ada orang-orang Nasrani yang senang. Ya. Dan itu udah terbukti ya? Ya. Antum udah buktikan sendiri. Ya. Kayak misalkan diundang di acara Natal, Gitu ya diundang di acara Natal, diundang di acara ya di Paskah atau ya hal-hal sebagainya gitu. Ya, market segitu ya. Ya. Nanti dapat ini nasi kotak atau enggak nasi prasmanan, Gitu ya? iya. Atau enggak kalau misalkan gerejanya besar ya dapat amplop. Gitu ya. Yang datang muslim berbondong-bondong gitu ya? Enggak berbondong juga. Jadi ya ada perangkat desa, ada juga ya orang-orang yang punya hubungan keluarga biasanya. Punya hubungan keluarga tapi beda agama. Sebenarnya kalau mau bicara lebih dalam sih agak ngeri juga, tapi apa ya,
Nanti lah. Di sesi yang Ya, di sesi yang lain, di kesempatan yang lain. Soalnya Iya. kalau sempat diceritakan sekarang, wah, pasti rame. Pasti rame. Bisa bikin gempar ya. Ya, karena setiap daerah itu punya titik, setiap daerah di Indonesia ini punya titik gerbang penginjilannya beda-beda gitu. Oh, menyesuaikan ya. Ya, menyesuaikan wilayahnya, menyesuaikan masyarakatnya. Seperti itu. Jadi kalau dibuka lebih lebih detail lagi, Nanti Mas Umar dicari-cari ntar. wah, ngeri nanti. Belum apa-apa udah dicari-cari. Padahal ya nggak punya apa-apa ya. Ya, ada Allah kan. Ya, maksudnya ya nggak punya backingan tuh apa ya dicari-cari ya. Iya, iya, iya. Masya Allah. Mas Umar, ketika Mas Umar nih udah menjadi seorang muslim, gitu ya, Masya Allah. Kan antum meninggalkan semua nih, dunia, keluarga, titel antum kan yang nilainya banyak, ya kan? Apa yang antum rasakan? Ketenangan ini apa yang antum rasakan? Supaya orang-orang yang muslim dari lahir, dia juga banyak kelebihannya, bahkan mungkin lebih dari Mas Umar. Tapi kok mereka nggak dapat qanaah, nggak dapat ketentraman jiwa. Kira-kira apa kunci Mas Umar itu? Oh, ya? Alhamdulillah saya sejak dulu sebelum saya masuk Islam itu saya suka pelajaran sejarah agama. Nah, ketika di Islam juga saya juga menyukai pelajaran sejarah agama yang namanya sirah. Nah, ketika belajar sirah itu banyak sekali faedah-faedahnya, dan baik sirah tentang Nabi Muhammad maupun tentang para sahabat atau tentang para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, banyak sekali pesan-pesan atau pesan-pesan moral kehidupan mereka yang ternyata kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Saya ini nggak ada apa-apanya. Akhirnya salah satu yang membuat saya tenang itu dengan belajar sirah. Ya, karena semakin banyak baca sirah atau semakin belajar sirah, kita merasa tenang bahwa apa yang kita alami ini belum ada apa-apanya. Apa yang kita misalkan sesuatu yang tersakiti, sesuatu yang menyakitkan dalam diri kita karena kita lebih membela agama Allah, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Muhammad dan para sahabat terdahulu, pada sahabat-sahabat awal. Jadi seperti dilempar kotoran segala macam. Jadi belum ada apa-apa. Jadi itu yang membuat salah satunya yang membuat saya tuh agak tenang gitu, lebih tenang, lebih enjoy. Apalagi kayak Umar bin Khattab, seorang khalifah tapi pakainya sederhana. Iya, tidur di atas kurma gitu ya. Masya Allah. Nabi Muhammad yang seorang nabi, seorang panglima, pemimpin, wah semuanya lah jabatan di beliau semua, Nabi Muhammad. Tapi tidurnya di tempat yang sederhana. Jadi ketika belajar sirah, itulah ada ketenangan-ketenangan yang membuat diri saya bisa, alhamdulillah bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Kalau melihat manusia, kecewa. Kalau melihat orang muslim ya pada umumnya ya, kecewa, bawaannya tuh kecewa, futur, jenuh. Islam dari kecil tapi kelakuannya kok lebih kacau dari orang Kristen. Kan ada yang kayak gitu. Nah itu antum berarti udah bisa memilah. Iya, ada orang Kristen tapi taat banget sama kekristenannya. Ada orang Islam yang satu-satunya agama lurus, lahir dari Islam, sholat wajib aja susah, gitu. Itu sholat wajib loh, Ustaz. Sholat wajib aja susah. Gitu. Padahal sholat itu yang membedakan orang beriman sama orang kafir. Itu sholat wajib loh. Makanya kalau melihat orang Islam, kecewa. Bawaannya kalau misalkan pengen balik lagi. Tapi karena alhamdulillah dapat pelajaran, makin lama makin dapat pelajaran, akhirnya ketika punya permasalahan itu ya lihat kitabullah. Kita lihat Al-Qur'an,
dan as-sunnah gitu. Lihat kitab dan lihat apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Al-Qur'an dan as-sunnah. Kalau dan salah satunya kan ada sirah itu gitu. Ada salah satunya sirah. Jadi itu tadi banyak-banyak lah baca buku sirah gitu kan. Banyak-banyak baca buku sirah ya, insya Allah pelan-pelan itu apa ya, hati nurani ini akan merasa tenang dan merasa nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan orang-orang hebat di dalam Islam yang pernah hidup di masa yang lampau. Insya Allah. Mas Umar, harapan antum nih setelah mondok apa segala macam menuntut ilmu, harapan antum tuh setelah itu mau ngapain? Ingin berdakwah. Oh, setelah lulus dari pondok ingin berdakwah. Ya, ingin ya membantu sedikit di dalam dakwah lapangan. Oh, motivasi antum. Ya kalau bisa bantu banyak ya alhamdulillah kan gitu. Jadi motivasi antum ketika mondok mau dakwah nih. Ya. Masya Allah. Jadi memang setiap dosa orang-orang yang sebelum masuk Islam dan ketika dia sadar kan diampuni. Yeah. Kan ada gitu ya. Yeah. Tapi saya tetap walaupun dosa-dosa yang pernah saya lakukan sebelum masuk Islam diampuni, tapi rasa bersalah ada gitu. Rasa bersalah saya ada gitu. Jadi malu gitu. Maksudnya kalau di akhirat bertemu Nabi Muhammad, terus apa ya, masuk Islam tapi nggak ada faedah, nggak ada apa-apanya gitu. Di zaman sebelum masuk Islam udah ada yang pernah saya lakukan untuk agama Kristen. Nah, ketika masuk Islam nggak ada yang saya lakukan buat agama Islam. Itulah yang membuat saya salah satunya rasa bersalah dan rasa malu kalau misalnya bertemu Nabi Muhammad di akhirat itu. Akhirnya saya walaupun usia yang seperti ini makin hari makin bertambah, tahun demi tahun bertambah, ya saya masih istiqomah, berusaha istiqomah untuk belajar agama supaya itu menjadi bekal atau senjata saya dalam nanti berdakwah di lapangan. Baik Mas Umar, ingin kita berdiskusi lebih panjang lagi ya, kita sambil menyimak ilmu antum ya, Masya Allah. Boleh sebelum penutup antum kasih pesan-pesan atau tips kepada teman-teman yang mungkin sekarang yang nonton itu masih non muslim atau juga mu'alaf atau juga muslim dari lahir. Jadi all in antum bisa kasihkan tips supaya lebih kayak antum nih. Kan orang namanya iman fluktuatif ya. Nah, kita pengen kayak antum nih. Pesannya apa nih dari antum? Sebelumnya saya meminta doa buat sahabat ngaji cerdas supaya saya dan kita semua sama-sama istiqomah di dalam Islam, dan ketika kita mengembuskan napas terakhir sama-sama di dalam keadaan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa dimanapun kita berada, ya istiqomah di dalam Islam. Dimanapun kita berada, berusaha menjaga niat dan hati kita, pikiran kita bahwa hanya Islam itu satu-satunya jalan menuju surga. Hanya dalam Islam satu-satunya yang membuat kita bisa meyakini bahwa apa yang dijanjikan Rasulullah itu pasti ada gitu. Terima kasih buat sahabat ngaji cerdas. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini menjadi wasilah atau menjadi kebaikan buat kita semua, dan moga-moga menjadi pahala kebaikan, pahala jariah buat saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Bapak Sri, muwakib tanah yang ada di Jeglongan. Alhamdulillah beliau mewakafkan tanahnya kurang lebih 400 meter. Peruntukannya untuk mu'alaf, di dalamnya dibangun masjid, dan konsentrasinya adalah untuk para mu'alaf dan merehabilitasi akidah. Tapi ada beberapa
kondisi yang memang di sini membutuhkan uluran sahabat ngaji cerdas begitu untuk membangun pusat rehabilitasi akidah ini. Ada banyaknya mu'alaf, ya, ada problem-problem mu'alaf sehingga membutuhkan uluran kita. Kemudian kami tergerak untuk mendirikan rehabilitasi akidah yang ada di Kampung Jegongan ini. Harapannya membantu memfasilitasi mereka semua untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada agama yang fitrah. Oleh sebab itu kami mengajak kepada sahabat ngaji cerdas untuk mendermakan hartanya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tentu akan mengalirkan jariah yang sangat luar biasa. Lebih-lebih di sini akan dibangun masjid, ya, sebagai syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan dijadikan sebagai pusat rehabilitasi akidah bagi saudara-saudara kita yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, untuk kita didik, untuk kita bina, dan untuk kita arahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.